Ya, hari ini kita akan membahas prediksi yang kedua dari IPA mulai dari nomor 6. Pada soal nomor 6 ditanyakan adalah yang mana yang termasuk perubahan kimia. Kita harus ingat bahwa salah satu sifat perubahan kimia adalah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan fisika itu bisa kembali ke wujudnya semula. Maka kita tes ya, apakah sesuatu yang berkarat itu bisa kembali ke bentuk yang sebelum berkarat? Ternyata tidak bisa. Perkaratan itu adalah proses yang abadi. Kalau dia sudah berkarat, maka tidak ada cara untuk menghilangkannya. Sekalipun kita kerik, kita hancurkan, maka yang hanya hilang permukaan luarnya. Sedangkan karatnya sendiri tetap ada. Maka berkarat adalah sebuah perubahan kimia. Apakah sesuatu yang membusuk itu bisa kembali ke sebelum membusuk atau pada awalnya? Itu tidak mungkin. Kalau sudah buah itu membusuk, maka dia akan tetap membusuk. Maka ini adalah sebuah perubahan kimia di mana tidak bisa kembali ke wujud semula, ke bentuk awalnya. Ya, jadi mudah membusuk adalah juga salah satu sifat dari sifat kimia. Mudah dialiri listrik. Sebuah aliran listrik berarti dia bersifat konduktor atau isolator. Bagaimana menghilangkan sifat kelistrikan? Gampang, sumber listriknya tinggal dimatikan atau di switch off. Maka sifat kelistrikan adalah sifat fisika karena bisa kembali ke bentuk semula. Artinya aliran listrik bisa dialirkan, bisa juga diputus dengan menggunakan saklar. Saklar adalah alat untuk menghidupkan dan memutuskan aliran listrik sehingga karena bisa kembali ke wujud semula, sifat daya hantar listrik merupakan sifat fisika. Titik leleh. Titik leleh adalah sebuah titik di mana sebuah benda itu akan mulai meleleh. Nah, karena meleleh adalah sebuah proses fisika di mana wujud padat bisa berubah menjadi wujud cair, maka lawannya adalah wujud cair menjadi wujud padat disebut dengan membeku. Jadi meleleh dan membeku adalah sebuah proses fisika, dia bukan kimia ya. Maka titik leleh itu termasuk ke dalam sifat-sifat fisika. Jadi di sini yang kimia hanya 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Jatuh pada pilihan A. Berikutnya nomor 7, yang manakah yang merupakan sifat-sifat berikut ini dengan akibat dari senyawa kimianya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah alkil benzena sulfonat. Alkil benzena sulfonat itu adalah salah satu bahan untuk deterjen. Jadi di sini adalah bahan pembentuk deterjen. Jadi kalau dia bahan deterjen, salah satu kelemahan deterjen adalah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan terutama di dalam ekosistem air. Jadi alkil benzena sulfonat dia menyebabkan pencemaran lingkungan. Berikutnya natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit ini adalah bahan pemutih. Bahan pemutih juga kalau kita dengan sengaja mengalirkan kepada pencemaran, maka dia akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini adalah bahan pemutih pakaian ya. Dia akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Berikutnya adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini NaOH adalah salah satu sifat basa. Jadi dia netral, dia tidak merusak lingkungan ya. Jadi dia tidak punya perusaknya ya. Jadi dia adalah sebuah basa alamiah yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan secara langsung pada umumnya. Dan terakhir adalah klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah mesin pendingin, kita sering sebut dia sebagai freon ya. Freon itu adalah bahan untuk pendingin. Ketika dia dilepaskan di atmosfer, dia akan merusak atmosfer terutama pada lapisan ozon. Jadi klorofluorokarbon atau CFCl ya, ini merusak lapisan ozon, menyebabkan ozon dari O3 berubah menjadi oksigen O2 yang tidak bisa untuk menghalangi sinar ultraviolet dari matahari. Maka yang 4 ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 4, jatuh pada pilihan yang D. Ya, berikutnya nomor 8 tentang gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan awal 18 meter per sekon pada jarak 25 meter. Kelihatan ada seekor kucing sehingga kendaraan harus direm supaya tidak menggilas atau melindas si kucing yang pada jarak 25 meter. Pertanyaannya, berapakah percepatan dan waktu yang tepat supaya tidak sampai menabrak kucing pada jarak 25 meter? Pada pilihan A dikatakan bahwa kecepatannya
adalah tetap atau konstan, V sama dengan konstan. Yang B diperlambat 2 meter per sekon dengan waktu 10 detik. Yang C diperlambat 5,5 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2 sekon. Dan yang D adalah dengan percepatan berubah-ubah. Jadi kalau kita melihat sebuah objek untuk tabrakan dan kita melakukan reaksi untuk pengereman, maka kecepatan akan berkurang. Jadi kecepatannya tidak boleh konstan, melainkan berkurang. Dan percepatannya akan bernilai minus atau berkurang, atau dia mengalami perlambatan. Jadi secara otomatis yang A dan B ini adalah jawaban yang salah, karena kecepatan tidak boleh konstan, justru kecepatan harus berubah, harus berkurang, dan percepatannya juga harus berkurang karena dia direm, akan berhenti. Nah, tinggal dua jawaban B dan C, kita akan masukkan ke dalam rumus GLBB. Rumus GLBB adalah ya S sama dengan V0T ya ditambah setengah AT kuadrat. Kita akan masukkan rumus ini. Kita coba yang B ya, pada pilihan B ya AT semuanya sudah ada, kita masukkan S sama dengan V0T, kecepatan awalnya 18 ya, dikalikan T-nya 10 ya, pilihan B ya, ditambah setengah AT ya, A-nya diperlambat minus 2 ya, minus 2 dikalikan T kuadratnya adalah 10 detik dikuadratkan ya. 18 kali 10 adalah 180 ditambah ya 2 dengan minus 2 hasilnya minus 1. Minus 1 dikalikan 100 ya 180 ya, min kali plus adalah minus 100. Jadi dia akan berhenti pada jarak 80 meter. Pada jarak 80 meter dia sudah menabrak kucing karena kucingnya ada pada jarak 25 meter. Dia memerlukan waktu 80 meter, artinya kucingnya kena tabrak. Sedangkan pertanyaannya minta supaya kucingnya jangan sampai kena tabrak. Berarti yang jawaban kali ini yang B adalah tidak tepat atau salah karena dia kucingnya tertabrak ya. Jadi di sini kucingnya tertabrak. Karena jarak yang diperlukan sangat besar, 80 meter. Ya, sudah melampaui 25 meter. Jadi kita akan cek yang C. S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. V0-nya kita masukkan adalah tetap 18. Dikalikan detiknya adalah 2 detik. 2 detik. Ya. Ditambah setengah AT kuadrat. Setengah dikalikan minus 5,5. Ya. T kuadrat 2 kuadrat. 2 kuadrat. Ya. 2 dikuadratkan. 18 kali 2 adalah 36. Ya. 2 dengan ini bisa dicoret. Ya, tinggal min 5,5 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan ya ini hasilnya adalah 11. 5,5 kali 2. Ya, jadi 36 dikurangi 11 adalah 25 meter. Jadi 25 meter tepat pada saat kucingnya hampir kena tabrak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.